Yang ngetik siapa? Nopi. Nopi. Kemarin nggak hadir ya Nopi ya? Iya, ini cina sakit, cina iya. Sakit. Oke. Kemarin Ibu isi Alfa karena nggak ada kabar. Nanti Ibu ganti sakit ya. Iya Bu, sakit ya. Mm-mm. Alergi, cina Bu. Terus Ibu bisa minta bantuan kalau kalian ketik angka 1 titik terus spasi dulu ya. Spasi Ya. kemudian nama. Oh. Pak Syanmil mau mulai dengan anak-anak Jatisari atau mau menunggu 5 menit? Tunggu ya Bu. Mulai aja sambil ini ya, sambil diskusi-diskusi aja, agak mengulang nggak apa-apa. Ah ya boleh. Ditunggu absennya ya nak, kehadirannya ya. Biar Pak Syanmil bisa nyapa kalian. Karena jauh ya Pak, kan kita belum mengenal ya. Anak-anak belum terlihat jelas wajahnya jadi. Ini masih agak buram-buram dikit jadinya. Butuh kamera iPhone, Mbak. Butuh kamera iPhone. Kemarin Mungkin udah karena belajar, jauh juga sih. kemarin udah belajar sama Pak Syanmil loh, apa menghargai dan menghormati, apa mencintai apa yang kita punya ya Pak Syanmil ya. Itu ada murid baru itu kayaknya di belakang. Pakai baju hitam. Oh digabung aja nggak apa-apa sih Novi nak, digabung gitu. 2 Novi, 3 Rahma. Ayo yuk, waktunya udah ini. Ya, kalau yang laki-laki jaga ingat karena hoodie-nya ya. Hoodie-nya beda-beda. Bedanya dari hoodie. Tapi udah bisa kedetek ya Pak. Ini siapa, ini siapa. Kalau di Marga Mulia pakai topi terbalik pasti Badru. Sudah belum? Oke, ya nanti Bu perbaiki gini aja. Oke. Ya, ada Rahma, Nopi, Suryanti, Sarul. Oke, kasih. Oke. Ya, baik. Baik kita mulai anak-anak di hari ini, hari Rabu ya. Rabu tanggal 15 Oktober 2025 kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Pagi ini sudah ada Pak Syanmil. Mungkin sebaiknya kita mulai dengan membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu persilahkan Pak Guru memulai. Silahkan Pak Sani. Oke, terima kasih, Bu Novita. Oke, baik. Nah, kita akan kembali lagi nih ke belajar informatika ya. Kemarin kayaknya ada rilis sedikit, ada yang berhubungan dengan pelajaran BK kemarin ya. Di minggu lalu kita informatika kan belajar tentang cara searching, cara filter, dan ya saya baru dapat apa tugas yang dikumpulkan. Terima kasih yang udah mengumpulkan. Ini ada berapa ini? Ada dari Amira, ada dari Astriani, ada dari Desorianti, Imas, Nuraisyah, sama Siska ya. Terima kasih yang udah mengumpulkan nih. Jadi dapat gambaran kira-kira materi selanjutnya eh, mau diarahkan kemana gitu untuk memperkuat materi kemarin ya gitu.
Nah, dari materi kemarin dan hasil kemarin kita bahas tentang problem solving, untuk informatika hari ini kita akan membahas tentang eh, gimana membuat pertanyaan yang baik mungkin ya, atau gimana cara bertanya untuk kita belajar gitu. Jadi eh, kalau kemarin kan searching banyak yang apa ya, banyak yang kan kemarin kan belajar cara buat keyword ya, buat cara buat kata kunci gitu untuk dimasukkan di mesin pencari untuk membantu kita belajar atau membantu kita tahu tentang sesuatu gitu kan. Nah, dan setelah yang kemarin di problem solving ini ada beberapa apa ya, kayak untuk gimana caranya mengidentifikasi sebuah masalah sehingga akhirnya untuk kita selesaikan. Nah, ini mungkin agak step apa ya, agak balik sedikit untuk kita mendalami apa sih yang perlu kita pertanyakan atau apa sih gimana cara kita belajar gitu. Karena kan dalam informatika sendiri yang penting itu adalah kita paham masalahnya apa dan kita tahu bagaimana mengolahnya gitu. Apa yang kita mau olah dari sana gitu. Nah, jadi levelnya emang kita harus paham dulu kalau informatika apa yang mau kita buat. Nanti kita tahu cari cara buatnya mungkin, atau kita cari kenapa ini perlu dibuat, yang seperti itu. Sehingga ya jadi kita agak step apa ya, agak mundur sedikit ke hal tersebut. Sehingga nanti pas di materi-materi selanjutnya di terkait informatika bisa lebih apa ya, lebih lebih mudah gitu. Karena ini hubungannya dengan cara berpikir mungkin ya kayak gitu. Salah satunya eh, cara berpikir di informatika. Oke, mungkin ini juga nggak spesifik di informatika ya, ini bakal bisa ke semuanya juga gitu. Oke, kalau gitu sembari oke dari Marga Mulia mungkin boleh dibantu absen siapa saja yang sudah hadir bisa diketikkan gitu. Oke, ini yang ngumpulin tugas sudah hadir semua sih. Oke, oke. Oke. Slideshow. CSV. Bapak, Gimana? izin ke WC. Oke, siap. Silakan. Jauh. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah jelas ya? Coba ini we gitu. Begitu aja. Kalau di dalam Oke. Nah, nah kemarin kita udah mencoba belajar tentang mencari jawaban gitu. Gimana caranya mencari jawaban yang sesuai, yang spesifik, yang detail, dan ya yang terpercaya ya, yang paling utama. Nah, itu kita udah belajar kemarin menggunakan mesin cari, ada yang mungkin beberapa langsung menggunakan jawaban yang sudah di summarize atau yang sudah dirangkum oleh AI. Itu nggak apa-apa. Eh, nah, sekarang kita belajar untuk gimana caranya membuat pertanyaan. Kalau bahasanya mungkin di sekarang itu yang terkenal itu memang kita gimana caranya membuat sebuah prompt atau membuat ya mungkin bahasanya prompt ya yang populernya ya. Bahasa Indonesia apa ya? Mungkin ya prompt lah ya kita pakai bahasanya. Gimana kita bisa memberikan instruksi ke
entah itu AI atau pencari untuk bisa menjawab pertanyaan kita atau menyelesaikan masalah kita, kayak gitu kan harapannya. Nah, di sini yang dibahas adalah ya seni bertanya gitu kan untuk belajar lebih mendalam gitu. Nah, dari yang awalnya oke, yang penting dapat jawaban. Sekarang kita memahami masalahnya. Jadi mungkin problem ya mungkin part of problem solving. Jadi identifikasi masalah dan beneran apa yang kita tanyakan itu kita bisa dalami lebih jauh kayak gitu. Nah, di kemarin kan kita sudah membahas tentang 3 tingkatan pertanyaan ya. Jadi yang paling dasar, itu yang paling permukaan adalah langsung secara umum kayak cara bikin website, ya kan? Jadi cuma ada intensinya. Jadi kemarin kan intensi itu ada 3 ya. Intensi itu ada 3, ada 4 ya, ada 4. Yang pertama kayak informasi, apakah transaksi, atau komersial, atau navigasi, kayak gitu kan. Nah ini yang paling permukaan adalah intensi dan yang mau dilakuin apa ya. Cara bikin website gitu. Itu yang paling umum. Nah, ini nanti perlu didalami lagi kan. Makanya ada yang namanya tambahan konteks gitu kan. Cara bikin website untuk apa gitu. Untuk siapa, kapan, di mana. Jadi yang dasar ya 5W 1H lah ya. Jadi kayak yang dijual apa atau siapa yang jual, di mana, cara jualnya, cara bikinnya tadi kan termasuk di sini ya. Dan mungkin kalau kenapanya itu dari part yang level 3 lebih mendalam lagi. Dan untuk mendapatkan pertanyaan level 3 ini, ya kita harus paham dan ya harus jadi problem solver ya, harus bisa menyelesaikan apa ya, harus tahu masalahnya dan apa yang mau diselesaikan gitu. Jadi di sini sudah ada limitasinya, udah ada batasan-batasan atau keterbatasan yang dimiliki. Jadi kayak cara bikin website jualan pertanian yang ringan untuk internet lemot dan HP jadul gitu kan. Nanti kan munculnya, oke. Jadi kayak contohnya kalau cara bikin website mungkin munculnya akan beragam ya. Mulai dari WordPress, JavaScript, atau HTML ngoding sendiri. Nah, begitu nanti cara bikin website untuk jualan hasil, nanti udah munculnya sebagian udah halaman e-commerce gitu kan, marketplace. Tempat jualan tuh kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop semuanya. Itu munculnya akan seperti itu. Nah, begitu nanti pertanyaannya, cara bikin website untuk internet lemot dan HP jadul, mungkin hasilnya akan berbeda lagi, lebih spesifik lagi untuk yang HP, mungkin HP lama. Jadi munculnya mungkin kayak mungkin pakai link ID semuanya, yang kayak gitu yang cuma link dan beberapa teks saja cuma katalog aja gitu. Nanti belanjanya jadi ke WhatsApp seperti itu akan muncul gitu. Nah, untuk mendapatkan itu kan kemarin mungkin belum dibahas dan nanti mungkin kita berlatih di sana. Gimana caranya? Kalau konteks mungkin beberapa sudah paham ya, sudah menerapkan untuk konteks kayak kapan, siapa untuk siapa, di mana, itu udah ada beberapa. Tapi untuk yang ketiga ini yang perlu paham juga kenapa topik tersebut diberikan gitu. Kayak habis itu relate harus bisa menyambungkan dengan kira-kira apa yang berguna dengan dari topik itu untuk diri saya pribadi, untuk diri masing-masing gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas untuk kita dapat memperkuat atau memperjelas pertama tentang pencariannya untuk mendapat jawabannya dan kedua ya untuk belajar ya. Gimana cara belajarnya ya di dunia digital. Nanti relate ke dunia digital karena kan saat kita menjadi dunia digital apalagi dengan hadirnya AI itu kalau kita nggak tahu masalah kita pengen apa ya jawabannya akan generik, akan ya mungkin terasa menjelaskan tapi sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa, itu sering terjadi gitu sehingga kita perlu benar-benar paham apa yang pengen kita tahu, apa yang pengen kita pelajari kayak gitu. Oke, nah kenapa tadi pertanyaan lebih mendalam itu penting ya? Jadi kan kalau tadi ya, jadi kalau yang level 1 tadi yang permukaan kayak ya cara bikin website gitu ya. Jawabannya pasti umum. Habis itu ya kita hanya konsumen. Jadi kita menerima aja informasi yang muncul dan ya akhirnya AI bisa menggantikan kita gitu kan. Jadi inilah ya karena zaman terus bergerak nih teknologi makin makin cepat berubah nih yang eh, Bapak sendiri yang fokus di apa namanya IT itu saja perubahannya itu bisa tiap minggu, tiap bulan, tiap hari bahkan beberapa waktu terakhir itu perubahannya tiap hari ya. Jadi kayak begitu ketinggalan
berapa minggu saja kayak wah udah ketinggalan banyak banget nih yang harus dikejar gitu. Apalagi yang mungkin nggak fokus di sini kayak gitu kan. Makanya kita bisa mengikuti. Makanya akhirnya kepikiran untuk ya udah kita Bapak milih untuk kita bahas topik ini. Topik tentang kita tuh kalau mau belajar atau gimana cara belajar sih di dunia digital gitu kan, di informatik apa ya, di dunia digital secara umum ya. Ya gitu agar kita nggak sekedar jadi konsumen, kita juga bisa buat, bisa create, bisa ya kontribusi juga di web gitu kan. Dan ya isunya di AI adalah dia bisa mengerjakan semua prosesnya, tapi dia nggak bisa nggak bisa punya inisiatif kalau bahasanya ya. Nggak bisa punya inisiatif pertanyaan yang perlu dia jawab gitu atau yang dia butuhkan. Dan yang kedua adalah tidak bisa menggunakan atau apa ya, memanfaatkan di dunia nyata output dari hasil berpikirnya AI. Nah, itu di situ posisi kita sebagai manusia ya. Yaitu kita pengen apa, yang punya pengen itu manusia tetap. At least untuk sampai sekarang ya. Mungkin nggak tahu beberapa tahun ke depan bisa jadi berubah. Cuma sampai sekarang AI itu nggak punya inisiatif ya. Jadi kayak nggak punya kepengenan. Dan itu hanya yang punya pengen tuh manusia. Jadi kalau kita nggak tahu pengen kita apa, nah itu kita kalah sama AI gitu. Udah jelas karena AI tadi ya lebih mereka lebih punya kapasitas yang lebih cepat dan lebih besar itu storage-nya. Nah, itu tantangannya ya di dunia sekarang gitu. Ya kita akan bahas tentang ini gitu. Agar kita tidak ketinggalan. Jadi kita melatih gimana cara kita bertanya, bagaimana cara kita mengolah keinginan kita untuk mendapat pembelajaran ya, bahasanya kita. Oke, nah jadi kekuatan pertanyaan. Nah, mengapa pertanyaan itu powerful ya? Jadi kalau kita nggak pandai bertanya, kalian nggak apa ya? Jadi kalian tidak akan menjawab, tidak akan mendapat jawaban yang bagus saat pertanyaannya nggak bagus atau kita tidak bertanya bahkan kayak gitu. Jadi pertanyaan yang baik itu mendorong aksi, mendorong kreativitas, membuka pemahaman mendalam, dan yang jelas adalah memicu kita ingin tahu. Jadi kalau kalau kan kalau katanya kalau di kalau semua di kantor gitu ya punya tim member saya punya tim gitu kan di kantor itu nggak pernah bertanya. Jadi ada dua dua kelihatan orang di kantor itu kerja atau enggak gitu kalau sebagai manajer ya. Yang pertama adalah kita lihat dia bertanya atau enggak. Kalau dia enggak bertanya, berarti dia belum ngerjain atau dia enggak ngerti sama sekali. Atau yang kedua, dia terlalu banyak tanya. Kalau dia terlalu banyak tanya, berarti tugasnya atau kerjaan yang kita kasih itu enggak jelas. Nah, kalau enggak bertanya sama sekali tadi apa? Tandanya dua. Dia belum ngerjain itu, atau dia sama sekali enggak paham, saya bingung mau nanya apa. Nah, itulah tanda sebuah pembelajaran ya. Jadi makin kita banyak tahu, atau makin kita paham tentang suatu topik, itu akan memicu lebih banyak pertanyaan gitu. Jadi kalau kita ngerasa paham tapi kita nggak ada pertanyaan baru, nah itu jatuhnya masih belum paham, jatuhnya masih sekedar tahu aja atau hafal mungkin ya. Kayak gitu. Nanti akan dijelaskan, saya akan jelaskan lebih jauh, Bapak saya akan jelaskan lebih jauh terkait hal tersebut gitu. Kenapa pertanyaan ini penting gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu indikator sebuah pembelajaran. Makanya kalau mungkin kalau pas informatika nggak apa-apa ya di unmute aja sepanjang kelas. Nanti sambil kalian kalau teh rame juga nggak masalah. Biar bisa menyimak juga apa yang ditanyakan, apa yang dibingungkan. Karena part bertanya ini sangat penting ya. Kayak tiba-tiba nyetuk sesuatu itu nggak masalah. Karena jadi tahu, oh ternyata kalian sudah mulai belajar. Tapi kalau diam aja, nah yang jadi masalah adalah ini paham atau tidak itu kan. Ya itu eh, sebuah pertanyaan ya, dari kekuatan pertanyaan gitu. Kita akan dibahas lebih jauh di sana. Jadi itu pertanyaan itu lebih penting. Jadi saat pertanyaannya bagus, jawabannya otomatis akan meningkat lebih baik gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke diri kita sendiri, nah kalau ini maksudnya BK ya, tapi atau pertanyaan yang kita tanyakan untuk menyelesaikan masalah atau mencari informasi, nah ini maksudnya ke informatika, gimana mencari informasi gitu kan. Makanya kita akan belajar tentang pertanyaan yang baik.
Oke. Nah, ini ada yang namanya dimensi kognitif ya, taksonomi Bloom. Mungkin kalian sudah pernah tahu juga atau sudah pernah dengar belum taksonomi Bloom ini di pelajaran-pelajaran lain mungkin? Yang udah pernah mungkin angkat tangan? Guru, halo Pak. Belum Halo. ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi di-unmute aja nggak apa-apa. Kalau untuk pelajaran, terutama pelajaran informatika dan BK mungkin ya, pas saya yang ngajar, nggak masalah. Oke, nah di sini ini ada namanya dimensi kognitif ya. Memang pada umumnya di SM, SD, SMP itu memang fokusnya ada di dua level di bawah ya, paling bawah gitu. Ada di level memahami dan mengingat gitu. Mungkin di SD itu bakal banyak mengingatnya, nanti di SMP udah mulai memahami, dan terutama di SMK, itu memang targetnya perlu menerapkan kan, apa yang dipelajari di ruang kelas ke kehidupan nyata. Jadi memang ada apa ya, ada kebutuhan khusus, terutama untuk siswa-siswa SMK ya. Jadi untuk bisa menerapkan apa yang dipelajari gitu. Nah ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun akan berbeda di apa ya, di pembelajarannya. Saat yang mengingat, kita cuma perlu menyebutkan kembali, mencatat, menghafal, meniru, mengulang gitu kan. Jadi ya apa yang ditulis di slide semuanya di presentasi itu eh, disampaikan kembali atau ingat apa kemarin yang dikatakan gitu kan. Nah, saat sudah mencapai memahami, ini kita perlu mengkategorisasikan. Nah, makanya di saat di pelajaran informatika ya, itu memang banyak perlu untuk memahami ya, kayak bisa membedakan, mengkategorisasikan, memberikan contoh atau presentasi, itu maksudnya sudah memahami gitu. Dan menerapkan ini level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi tidak sekedar mengkategorikan, ini sudah mengklasifikasikan gitu. Melengkapi, menentukan, mendemonstrasikan gitu. Nah, ini kita fokusnya mungkin di tiga awal ya. Nanti di level yang lebih tinggi ini makin sulit juga, baik di ya makin sulit ya, ke atas makin sulit nih. Jadi kalau udah menganalisis itu berarti sudah membandingkan sesuatu. Nah, kalau mengevaluasi ini sudah kayak memberikan kesimpulan, memperjelas, mengkritik gitu kan. Sama yang paling tinggi ya mengkreasikan, ini yang tingkat paling atas ya. Jadi mungkin targetnya kita hanya akan saya menerapkan, mungkin paling banyak akan memahami gitu ke depan ya. Nah, ini kita akan bahas gimana membuat pertanyaannya untuk kita belajar mengingat atau belajar memahami atau belajar menyerapkan kayak gitu. Seperti itu. Jadi nanti yang paling bawah ini yang fondasi, yang level F ini memang bukan yang paling jelek ya, ini paling dasar ya. Kalau kita nggak paham atau nggak bisa menyebutkan kembali atau nggak nginget nih apa definisi sesuatu atau arti sesuatu, ya kita akan kesulitan untuk memahami, apalagi menerapkan ya. Seperti itu. Oke, nah ini kita akan menggunakan jadi kayak ada tadi ya piramidanya, question ladder-nya. Jadi tingkatannya seperti apa? Oke, yang pertama di level satu itu ada tadi ya, remember atau mengingat gitu ya. Jadi pertanyaannya itu seperti bentuknya biasanya apa ya? Apa ini, apa itu, definisi ini, jadi kayak apa. Jadi kayak cara itu masuknya itu bisa di remember ya. Kalau selama yang diingat itu prosesnya aja. Tapi sudah bagaimana menerapkannya itu udah di level 3 gitu. Jadi pertanyaannya paling apa ya? Yang paling dasar adalah kita mempertanyakan ini apa sih gitu. Kayak informatika ini apa sih? Pelajaran ini apa sih? Seni bertanya itu apa sih gitu. Itu yang paling dasar gitu. Nah, saat kita nggak bertanya atau nggak penasaran ya mungkin sulit untuk belajar gitu. Makanya ya hari ini kita akan belajar tentang gimana mempertanyakan sesuatu gitu bahasanya ya. Seperti itu. Jadi pertama itu ya remember aja. Yang kedua itu paham ya, terkait paham. Paham itu bisa mulai kayak, kenapa ya ini penting ya? Ini manfaatnya buat apa ya? Nah, ini jadi kayak pertanyaan kenapa ini. Kalau dulu ya mungkin anak pas masih kalian kecil mungkin ya, mungkin nggak tahu. Kalau anak
Karena Bapak itu pas kecil ya banyak kenapa kok gini, kenapa kok gitu gitu. Nah, itu pertanyaan yang men-trigger sebuah apa ya, keingintahuan. Dan itu keingintahuan itulah yang memicu kita pengen belajar. Jadi bertanya kenapa itu penting ya. Cuma ini dibedakan ya, kalau di informatika itu kenapa itu penting karena mencari informasi. Tapi kenapa mempertanyakan orang, nah itu kenapa kok kayak gitu. Nah itu udah jadinya nanti beda lagi ya topiknya ya. Cuma secara umum untuk kita memahami sesuatu, memahami dunia gitu. Ya banyaklah bertanya kenapa. Kenapa dalam artian kenapa, ya kenapa ini penting, gimana, kenapa ini cara kerjanya gimana sih gitu. Terhadap sesuatu gitu. Sehingga kita bisa paham sesuatu itu kenapa. Kenapa kok ini harus belajar? Kenapa kok harus berangkat pagi? Kenapa harus pakai seragam gitu. Dari situ kalian akan berpikir dan bertanya dan akhirnya ya lebih paham suatu topiknya gitu. Ini pertanyaan yang sangat penting setelah tahu gitu. Setelah tahu itu apa gitu kan. Terus itu kenapa? Kenapa kok itu? Kenapa kok ini? Gitu. Dalam rangka untuk memahami gitu kan. Biasanya yang pertanyaan yang paling penting adalah kenapa ini penting dan bagaimana cara apa ya prosesnya atau caranya gitu kan. Bagaimana cara kerjanya gitu. Ini dua yang penting ya untuk memahami. Kayak prosesnya seperti apa gitu. Gimana caranya bercocok tanam, atau gimana caranya panen gitu. Nah, ini masuk ke pemahaman agar kita paham prosesnya, paham apa yang terjadi di sana. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah pengaplikasian gitu kan. Pengaplikasian itu nggak sekedar bagaimana caranya, kayak step by step gitu semuanya. Kalau kita niru cuma yang ditulis di artikel itu nggak apa-apa. Itu masih pemahaman. Kita memahami apa yang terjadi. Kita tulis ulang atau mungkin kita terapkan sesuai dengan step-stepnya persis gitu. Jika yang itu yang terjadi itu masih di pemahaman. Nah, bedanya di apply itu sudah menerapkan dalam artian spesifik ke situasi yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu, oleh siswa-siswa ini. Jadi situasi saya apa? Nah, ini situasinya apa? Ya tergantung tadi ya. Lebih spesifik lagi. Jadi kayak dapat contohnya adalah masak mie semuanya. Aku pengen masak mie tapi pakai sayur sama telur. Nah, itu situasinya itu pengen makan pakai sayur, telur dan semuanya pakai nasi gitu. Nah, itu sudah masuk ke apply. Gimana caranya mengaplikasikan itu? Gitu. Nah, beberapa part mungkin kita kan lebih mudah ya, karena langsung bisa menerapkan. Jadi kita akan bahas banyak diulang-ulang nanti di 3 level ini gitu. Kayak gitu. Nah, jadi terkait apa yang paling sederhana, habis itu kenapa, mungkin kenapa udah ini ya, udah terbiasa juga mungkin yang terbiasa bertanya saat kecil dan mungkin sampai sekarang semoga masih banyak bertanya tentang kenapa. Tapi tadi ya kenapanya kenapa yang actionable ya, jangan kenapa yang gravity problem. Nah, itu jadi masalah lagi tuh. Tapi secara umum yang pengen kita dicari adalah yaitu kita mempertanyakan kenapa hal yang terjadi sehingga kita paham terhadap suatu masalah atau suatu problem. Baru nanti bisa apply. Baik. Nah, ini kita akan analoginya itu mungkin memasak ya. Jadi kita akan cooking, kita akan masak gitu. Nah, level 1 itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak yang baca resep, gitu. Simpel baca resep gitu. Ngelihat di belakang bungkusnya, apa ini bahan-bahannya yang perlu dimasukin? Oh, ternyata mie aja tinggal dimasukin. Langkah-langkahnya gimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Habis itu namanya bumbu apa? Oh, ini ada bawang goreng, ada bumbu seasoningnya, bumbu instannya, terus ada cabai, kecap, sama minyak. Ya, ada tulisannya gitu. Nah, karakteristik pertanyaan level 1 itu ya hafal, bisa sebutkan. Saya nggak paham kenapa gitu. Kenapa kok kenapa perlu dikasih kecap nih? Kenapa bumbunya kecap sama minyak sama ada saus nih. Ini sausnya perlu dipakai semua enggak? Nah, itu masih jadi member nih. Ini kalau gue udah paham kayak, oh ini ternyata saus bikin pedes nih. Nggak usah dipakai kalau nggak suka pedes gitu. Seperti itu. Jadi kayak ya seperti kalian baca resep orang lain ya. Ya bisa ngikutin, bisa tahu urutannya, mungkin bisa mengikutinya juga gitu. Kalau contoh lainnya itu di IT gitu.
Ya apa itu algoritma? Gitu. Oke, tahu proses step by step melakukan sesuatu gitu kan. Ya udah sampai situ aja gitu kan di level 1. Nah, harapannya minimal di level 2 atau bahkan kalau bisa di level 3 lah targetnya gitu. Untuk di level SMK ya. Itu ini juga bisa diterapkan juga di pelajaran-pelajaran lain. Oke, ini ketutupan guys. Oke. Deh. Nah, di level kedua ini sudah masuk ke pemahaman. Jadi ngerti fungsinya apa gitu. Tadi kan kayak masak sesuatu, masak nasi goreng gitu. Kenapa perlu pakai bawang putih ya? Kenapa nggak bawang bombay aja gitu? Mungkin bawang putih, oh berarti bikin gurih. Kalau bawang bombay bikin jadi empuk gitu kan semuanya. Bisa bisa mengerti itu fungsinya. Kenapa bawang putih, kenapa nggak bawang merah nah, gitu. Kenapa nggak bawang bombay aja kita masak nasi goreng gitu kan. Nah itu eh apa? Di tahap sudah pertanyaan level 2. Ini pertanyaan yang diajukan ke mesin mencari juga ya. Atau tanya ke temen gitu mungkin ya. Kayak ini proses goreng mie itu gimana ya gitu. Ini kenapa goreng mie tapi kok direbus gitu. Nah, ini pemahaman nih gitu. Kita fungsinya tahu nih kenapa kok masak kita pengen goreng mie tapi kok ternyata direbus ya gitu. Jadi kita bertanya juga ya, kenapa tidak digoreng langsung ya? Kenapa harus direbus dulu gitu. Oh, ternyata prosesnya seperti itu. Nggak langsung digoreng tapi ternyata perlu direbus gitu kan. Yang seperti itu. Untuk mie instan ya. Tapi kalau mie goreng mie telur bisa sedikit langsung bisa digoreng gitu kan. Dan ya tadi kita bisa tahu nih kenapa kok bumbunya ini dipakai oh ternyata bikin lebih asin gitu. Nah, ada MSG-nya gitu. Dan karakteristiknya saat sudah paham itu mengerti fungsinya itu kita bisa menjelaskan ulang ya dengan kata-kata kita sendiri gitu. Kayak kemarin gitu kan. Banyak yang sudah paham tentang cara bikin mie karena akhirnya bisa ingat dan bisa menjelaskan kembali dengan bahasanya masing-masing. Kayak gitu. Jadi udah paham nih, bisa dibilang bukan bukan sekedar hafal cara bikin mie, tapi sudah paham bikin mie instan gitu kan. Kemarin kita di pertemuan-pertemuan awal ya, dan paham hubungannya gitu. Saat ditukar posisinya gitu kan, kalau ditaruh dibalik-balik gitu kan, nggak sampai mendidih dulu, jadi langsung dimasukin mie-nya, itu udah mulai paham gitu. Kenapa? Nunggu mendidih dulu, gitu. Biar nggak banyak gitu kan, semuanya itu nanti udah masuk eksperimen. Jadi kayaknya sudah mengerti eh, perbedaan-perbedaannya gitu. Jadi kalau contohnya kayak dimasak gitu kan, tadi mungkin teman-teman juga banyak yang masak sendiri juga di rumah, kayak ya itu bawang putih itu, kenapa dipakai itu? Ternyata kenapa harus ditunggu ya? Karena harus keluar aromanya dulu baru tambahin bahan yang lain. Kalau belum keluar aromanya udah dicampur, nah jadi pahit malahan rasanya kayak gitu. Dan kalau lama ya obvious, ya jadi gosong kalau kelamaan gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau di IT ya, tadi kan konteks masak, kalau di IT, ya kenapa algoritma ini penting untuk programmer gitu. Kenapa ya kok penting kita pelajari gitu. Nah, ini ya gitu, gitu. Kemampuan untuk ya kita bisa membantu menyelesaikan masalah secara sistematis gitu kan, secara step by step gitu kan. Dan nggak ada yang terlewat gitu. Jadi itu di level kedua ya. Jadi tahu kenapa gini, kenapa gitu, tahu fungsinya apa, dan bagaimana cara kerjanya terhadap sesuatu. Ini diproses gitu. Di level kedua. Nah, di level ketiga, ini praktek sendiri nih, gitu kan. Terutama di SMK, karena SMK kan bentuknya memang terapan atau vokasi, sehingga harus bisa mempraktekkan ilmunya langsung gitu. Di dunia nyata gitu. Kayak semuanya ya habis itu, habis selesai di sini, gimana, tahu caranya gimana menerapkannya saat semuanya bertani. Kayak SMK pertanian ya. Jadi kayak gimana menerapkan ini. Jadi nggak bisa nulis, oh di buku tulisannya gini. Tapi kan kita harus tahu ya. Lihat sisi-sisi lainnya. Oh ternyata di tanah di Indonesia beda sedikit seperti ini. Atau lingkungannya cuma ada apa ya. Mungkin nanti lihat musimnya beda. Itu yang perlu dipahami di level prakteknya. Jadi pertanyaan-pertanyaan level 3 pun berbeda gitu kan. Jadi bagaimana saya bisa pakai teknik memasak ini untuk sayur ini gitu. Kayak kapan kita pakai menumis? Efeknya kalau menumis bedanya apa sama menggoreng, sama sama apa ya, deep fry atau pakai merebus atau dikukus. Nah, itu udah bisa bedain tuh. Gimana caranya masak sayur yang sama
untuk dapat hasil yang beda gitu. Jadi gimana cara menggunakannya gitu kan, menggunakan tekniknya gitu. Habis itu saat nggak ada yang kita punya semua ditulisnya harus pakai bawang putih gitu, atau harus pakai garam. Kita jadi paham dan bisa menerapkan apa sih pengganti garam karena kita tahu fungsi garam itu apa. Sebenarnya bikin asin. Kalau bikin asin, opsinya lainnya apa semuanya? Bisa diganti dengan garam apa? Bisa diganti dengan MSG. Sama-sama meningkat apa? Memberikan natrium gitu kan untuk tubuh gitu kan, sehingga gizinya tetap terjaga seperti itu. Atau ya kalau nggak ada bawang putih, dihilangin apa enggak gitu. Ya diganti semuanya diganti dengan mungkin kayak bubuk jamur gitu kan untuk memberikan rasa karena sama-sama untuk menguatin aroma sama menguatin rasa gitu. Dan akhirnya mengadaptasi gitu saat gak cocok dengan lingkungan kita. Sebenarnya lingkungan kita jauh nih dari perkotaan atau internetnya susah gitu. Nah, internet susah, ternyata teknik yang digunakan itu harus konstan 24/7 nyambung internet. Ya kita setengah kali nih gimana adaptasi untuk ini tetap bisa dilakukan gitu, semuanya. Mungkin laptop susah, gimana caranya diadaptasi. Jadi udah adaptasi, udah bisa mempraktekkan dalam situasi kita masing-masing. Ini sudah lebih matang, lebih bagus. Dan itu begitu juga, nanti lihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu. Jadi saat diminta, oke cara bikin kemarin kan eh, beberapa pertanyaan kan tips jadi konten kreator, cara dapat beasiswa. Nah, itulah situasinya, pertanyaannya yang dimasukkan dalam mesin mencari. Masukin situasi kita gitu semuanya. Kayak konten kreator gimana menggunakan sekedar HP saja, sebenarnya HP Android yang lama, gimana caranya bisa buat konten gitu kan. Kalau masukinnya cara buat konten jadi konten kreator gitu kan, tips gitu kan. Nanti kan munculnya, wah kasih harus ada gawai ini, ada gawat ini, gadget-gadget ini, pakai kamera ini, nanti ada mic-nya, sound-nya, itu kan jadi kayak nggak cocok ya dengan situasi kita. Makanya pentingnya di saat menggunakan mesin pencari atau AI tadi, ya kita sudah bisa masukkan situasi kita. Kita paham benar situasi kita yang kita butuhkan itu apa. Sehingga bisa lebih sesuai gitu. Jadi ada adaptasinya gitu. Jadi kata kuncinya ya karakteristik pertanyaan di level 3 itu ya kita bisa praktik ya di situasi yang baru yang nggak sama persis dengan yang dicontohkan gitu. Habis itu bisa adaptasi saat ada konteks yang berbeda, ada informasi yang berbeda mungkin sesuai dengan diri kita. Dan yang terakhir ya ini bisa untuk mulai menyelesaikan masalah itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah saat kita sudah bisa menerapkan level 3 ini gitu. Saat 1 2 itu kita sebenarnya belum menyelesaikan masalah ya, baru mungkin mengidentifikasi atau bahkan mungkin sebelum itu lagi ya kita hanya meniru aja. Jadi memang step-stepnya untuk problem solving itu memerlukan 3 step awal ini ya, kayak gitu. Jadi kalau analoginya tadi ya, jadi sekarang kalian udah bisa masak sendiri nih gitu kan. Bahkan kalau mungkin nggak ada bahannya, mungkin pengen masak mie tapi nggak ada mie-nya. Ya itu mungkin balik lagi ya reframe itu gravity problem. Gimana caranya? Ternyata masalahnya lagi kita lapar. Gimana caranya? Kita ternyata nggak harus masak mie kok gitu. Semuanya kayak gitu. Jadi kita kalau kompor rusak, kita mungkin bisa ganti yang lain. Tadi kok alatnya rusak semuanya. Alatnya sebelumnya kita punya wajan, ternyata kita sekarang punya cuma panci. Kita gimana cara masaknya? Kalau kita tahu step-stepnya, kita tahu fungsinya, ya kita bisa improvisasi gitu. Walaupun dengan limitasi ya. Tapi at least kita bisa improvisasi. Prinsip kita sudah paham prinsip-prinsipnya. Kayak gitu. Nah, kalau tadi ya, kalau algoritma kayak gimana cara memanfaatkan algoritma untuk mengatur jadwal belajar saya gitu kan. Kan kalau algoritma ini kan step-stepnya ya. Oh, mungkin aku pertama harus cari tahu bukunya, habis itu apa yang mau dipelajari harus clear dulu baru kita mulai belajar gitu. Jadi bisa praktek dengan dan untuk membantu kita bertanya juga gitu. Jadi kayak pasti jelasin di kelas semuanya. Kan nggak punya laptop atau nggak punya ya nggak punya laptop lah ya semuanya. Itu terus dapat tugas kayak membuat algoritma dasar gitu kan. Terus gimana caranya aku nulis algoritma gitu. Kalau apa bagaimana pakainya gitu kan. Kalau nggak punya laptop gimana gitu. Jadi kan bertanya diri kalian masing-masing gitu. Apa yang bisa dilakukan dari situ saat kalian sudah paham. Jadi ini membantu untuk bertanya lebih jauh. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih dalam,
Itu paling enggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang diajukan ke Google gitu. Atau kita tanya ke orang-orang yang lebih tahu saat pertanyaan seperti ini yang ngasih jawaban itu juga lebih enak ya karena tahu benar apa yang perlu dijawab situasinya nggak perlu jawab yang general gitu. Karena kalau masih yang tadi ya di understand paham itu mungkin masih akan general sekali jawabannya. Apalagi yang remember benar cuma ya tidak semua jadinya seperti itu. Nah, ini mungkin sekilas ya. Apa bagaimana sih bentuk pertanyaan yang level analyze gitu. Ini mungkin di di dunia kerja terutama di level mungkin di level junior, di level awal entry level atau baru fresh graduate gitu, baru lulus SMA, lulus kuliah, itu kerjaannya ya bakal di level 1 2 3 ya, kebanyakan. Nah, begitu nanti sudah masuk ke level medior, itu sudah diharapkan sudah bisa membandingkan bedah ini. Kenapa kok pakai tools ini atau teknologi ini dibandingkan teknologi yang lain gitu. Nah, itu sudah bakal sangat sering ya. Kenapa kok kamu ngerjainnya pakai apa ya? Pakai AI yang ini atau yang ini atau pakai tools? Kenapa nggak pakai Excel atau kenapa nggak tulis tangan aja gitu? Udah harus bisa membandingkan. Jadi kayak kenapa kok masaknya perlu pakai goreng? Kenapa nggak direbus aja atau dikukus aja? Mana yang lebih efisien, mana yang lebih sehat gitu? Itu perlu membandingkan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pun berbeda gitu, lebih mendalam gitu. Nah, yang lebih tinggi lagi itu ada evaluate. Evaluate itu akhirnya udah menilai, mengkritik gitu ya, kan buat penilaian. Nah, penilaian tuh juga lebih udah susah ya. Kayak apakah efektif nih resep ini beneran enak nggak nih gitu kan? Mungkin kalau enak bisa dieksperimen kan ya. Tapi kita harus bisa kadang di level kognitifnya kan ini kan ya. Ini kita bisa lihat, oh ternyata waktunya apakah sudah efektif ataukah bumbunya sudah dengan uang budget segitu, apakah rasanya enaknya maksimal kayak gitu kan? Ini level evaluate ya, mengevaluasi sebuah eh, sesuatu gitu. Makanya jadinya pertanyaan-pertanyaannya di sini. Pertanyaan-pertanyaan kan seperti ini yang diajukan. Kalau sebagai pekerja, sebagai karyawan ini ditanyai sama manajerialnya bakal seperti ini. Ini efektif nggak nih caranya? Ini produknya efektif nggak nih? Kelebihannya apa nih? Kelebihan kekurangannya apa nih? Udah sampai di level itu. Laporan yang diberikan juga udah lebih seperti itu ya. Dan yang lebih advance lagi, yaitu mau yang create ya. Terus bisa bikin nggak nih? Bikin resep baru dengan tadi yang udah dipelajari tadi. Kayak gitu. Nah ini pertanyaannya lah yang 4 5 6 ini untuk ditanyakan ke AI, kalau pertanyaannya dasar, itu nggak akan keluar hasil seperti ini. Hasil level 4 5 6 pun, di mesin pencari maupun di AI, itu kita perlu bertanya lebih dalam untuk bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Pengen bikin resep baru, gitu kan. Habis itu prinsipnya apa? Ya kita harus bisa menjelaskan prinsip apa yang tadi saya pelajari. Nggak sekedar cuma saya pelajari ya, kan AI-nya juga nggak tahu apa yang kalian pelajarin. Makanya harus kalian masukin tuh prinsip ini. Mungkin tadi level 3 level pertanyaan gitu kan. Dengan memberikan lebih banyak konteks gitu. Nah, itu eh, di level 6 gitu. Nanti kita kan ini sekilas aja untuk dapat gambaran ya. Tadi jam berapa? Oke. Ya. Nah, ini relate dengan yang kemarin ya. Dimana ya yang paling mudah, yang paling awal ya. Jadi kita kopas aja pertanyaannya, tugasnya ke HP kita. Nah, ini keluar jawabannya gitu kan. Kayak apa itu algoritma atau apa itu apa makna atau apa arti mungkin cerpen ini gitu kan. Ini muncul dan keluar artikel pertama tinggal kita ambil jawabannya selain pertahanan paragraf pertama selesai gitu. Oke, mungkin selesai tugasnya dapat nilai tapi ya bisa lupa gitu karena nggak belajar belajarnya nggak mendalam. Makanya cara belajar yang baik atau yang lebih apa ya, lebih maksimal kalau bahasanya mungkin ya, itu adalah dengan tadi tangganya dinaikin. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dinaikin gitu. Saat yang pertama, ya ini, apa itu algoritma? Itu kita baca dulu, oke kita pahamin. Habis itu kita tanyain, kenapa kok algoritma ini penting ya? Gunanya apa sih aku belajar ini gitu kan? Diulang-ulang terus gitu kan? Nah, itu harapannya sih jadi bertanya ya ke diri masing-masing gitu kan. Kenapa aku belajar informatika ya? Nanti mungkin di minggu depan jadi kayak,
Iya Pak, kenapa kita belajar informatika Pak? Gitu. Nah ini saat itu udah muncul pertanyaan ini kan jadi belajar ya. Bagaimana cara belajarnya. Dan yang begitu yang ketiga adalah ya itu tadi masuk ke pertanyaan menerapkan gitu. Bagaimana algoritma bermanfaat buat hidup saya? Gitu. Bisa pakai apa nih untuk bisa dipakai apa nih untuk algoritma untuk diri saya untuk gimana gitu. Jadi makin meningkat, pertanyaan meningkat. Jadi sekedar nggak sekedar bertanya apa, karena kalau apa ya pasti kalah gitu kan dengan yang advance di luar gitu. Makanya kita paling enggak untuk belajar sesuatu itu beneran harus relate apa sih yang dicari sambungannya lah ke diri kita di saat ini di masing-masing kalian gitu. Dan bisa dipraktekkan akhirnya. Jadi kayak paham dengan belajar cara seperti ini, ingatnya bakal lebih lama dan akhirnya bisa menjelaskan ngajarin yang orang lain gitu. Kalau yang terkenal memang cara belajar adalah dengan ngajarin temennya. Nah, itu bikin pinter gitu. Kalau bahasanya kayak gini, ya saya juga sambil belajar lagi untuk bisa ngajarin dan akhirnya saya jadi sambil belajar juga kayak gitu. Oke. Nah, ini masuk ke latihan. Nah, sampai jam berapa sih? Sekarang Pak. Pak, Oke. Gimana? sekarang Apa? isinya sekarang. Oh iya, isinya sekarang, betul. Jadi sebenarnya dijawab aja. Jadi masing-masing eh kan kemarin kita udah belajar ya filter informasi atau yang hari ini mungkin apa itu level pertanyaan atau piramida taksonomi belum gitu kan. Itu level pertanyaannya. Nanti saya akan bertanya ke kalian bentuk pertanyaan level 2-nya sama pertanyaan level 3-nya. Seperti itu. Nanti silahkan dijawab aja yang kalian kepikiran seperti Ada apa. pertanyaannya? Gimana? Bebas pertanyaannya? Ya, bebas pertanyaannya. Oh iya Pak. Jadi kalian membuat pertanyaan mungkin yang relate dengan materi ya. Yang level satunya kalian tulis juga. Contohnya seperti kayak apa itu filter informasi gitu. Apa itu informatika semuanya. Itu kalian tulis. Jadi tulis tiga-tiganya. Nah, yang level 2 level 3-nya itu kalian tulis juga masing-masing gitu. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Jadi kan kalau kemarin kan dikasih topiknya semuanya kan atau pakai topik yang kemarin juga nggak masalah kan udah ada ya cara beasiswa dapat beasiswa konten kreator sama satunya apa ya? Ada tiga pokoknya. Sama ini cara menanam tomat apa ya? Cara menanam sayur kayak gitu kan ada tiga ya. Rata-rata kemarin kan hanya baru sampai hafal atau sampai hafal ya kebanyakan. Nah, sekarang kalian buat pertanyaan atau buat kata kunci untuk level 2-nya dan level 3-nya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk apanya itu bebas. Kalau kalian bingung bisa pakai materi pelajaran hari ini atau pakai pertanyaan yang kemarin dikasih, yang di 2 minggu lalu diberikan gitu. Tentang apa itu beasiswa semuanya kan? Apa beasiswa yang ada gitu kan? Nah, eh, nah ini buat pertanyaan untuk level 2-nya dan level 3-nya kayak gitu. Nah, eh, silakan kalian tulis semuanya masing-masing ya. Nanti Bapak akan panggil untuk bukan mengajukan pertanyaannya kayak gitu. Jadi nggak perlu cari jawabannya, yang kalian tugas adalah cari pertanyaannya. Ya Pak. Pak ada yang baru datang. Imas. Gimana? Nanti dibacakan. Imas. Ada Imas sudah. Oh, Imas baru datang telepon. ya. Ya. Oke, baik, nggak masalah. Oke, jadi silakan ditulis di buku masing-masing. Jadi kita latihan buat pertanyaan gitu. Itu loh.
Jadi silakan atau kalian punya pertanyaan, kalian buat pertanyaan level 1, level 2, level 3. Kayak gitu. Seperti itu. Nanti yang mulai mengisi, silahkan diisi. Yang masih bingung, tanyakan aja. Bapak Nah, mungkin gimana? yang gimana? Yang dari Gimana Jatisari? caranya isinya? Dijelasin. Nggak dijelasin. Jadi tugasnya adalah kalian buat pertanyaan. Jadi nggak perlu dijawab, tapi buat pertanyaannya aja. Kira-kira apa yang buat kalian penasaran eh, dari suatu Oh topik ya itu? Pak, ya. Ya Pak, ya ngerti ngerti. Oke, siap. Yang udah ngerti bisa lanjutin. Lah, yang belum ngerti, saya bisa jelasin atau kalau ada pertanyaan langsung jajuin aja. Jadi tugas kalian ada ya di dunia sekarang, mungkin kalian ada review ya, tadi ada yang baru hadir. Ya, pentingnya kita, karena kan kita yang punya inisiatif ya di dunia digital, apalagi dengan kehadiran AI. Makanya penting banget untuk kita bisa bertanya, tahu apa yang mau kita tanyain, sehingga materi ini muncul, gitu kan. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat satu pertanyaan tentang level 1. Level 1 itu gampang. Apa? Habis itu topik yang kalian pengen tanyakan. Apa itu? Apa arti? Bagaimana cara? Itu level 1. Nah, dari topik yang sama, pertanyaan yang sama tadi, kalian kembangkan untuk menjadi pertanyaan level 2. Pertanyaan level 2 tadi ya, sudah ada pemahaman, ada fungsi. Kayak, penting enggak kayak gitu ya. Nah, itu masuk di level 2. Habis itu setelah level 2 sudah ditulis, silahkan kalian mengupgrade lagi pertanyaan kalian yang kalian tertarik di sana tentang level 3-nya. Nah, silahkan ditulis masing-masing. Oke, yang dari Hadi Sari udah mulai menulis. Dari Marga Mulia gimana? Sudah paham tugasnya? Ya Oke, Pak. oke, sudah paham ya? Ya. Baik. Jadi tugasnya apa yang dari Marga Mulia? Nah, kalau udah paham tuh bisa menjelaskan kembali. Jadi ya sesuai taksonomi Bloom. Oke, silahkan ditulis. Mungkin sampai jam ya 5 menit ya. 5 menit silahkan kalian coba cari topik yang kalian minat. Atau dari topik hari ini. Atau dari pertanyaan kemarin juga nggak apa-apa, bebas. Tentang apa. Bukan hafalan, yang hafalan untuk remember. Habis itu dari topik yang sama ditingkatkan ke level 2. Nanti udah dengan topik yang sama ditingkatkan ke level 3. Seperti itu. Nah, mungkin sampai stop share aja. Nah, yang materinya sebenarnya sudah ini. Oke, Bapak tinggal dulu ya. Silahkan ditulis pertanyaan masing-masing. Nanti silahkan dibacakan satu-satu ya. Kembali ke 8.12 ya. Enggak, silahkan dikerjakan masing-masing.
Dari Margamulia hilang. Disconnect. Apa udah? Udah, oke, bagus. Oke, silakan. Saya. Ya, boleh. Imas ya, siapa? Bukan Rahma. Oh, Rahma, oke. Imas yang baru datang sebelahnya lagi ya, oke, oke. Silakan Rahma. Kenapa filter informasi itu penting? Oke, Terus satu. yang ketiganya, level ketiganya, bagaimana cara menerapkan filter informasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya, betul. Saya Pak, Novi, Oke, silakan. Siapa? Novi Nuriani Pak. Novi Noviani. Bentar dulu. Silakan Novi. Kenapa kita perlu memfilter informasi yang masuk? Oke, betul. Bagaimana kita bisa membedakan informasi yang benar dan salah? Nah, benar itu penerapan. Bagus sekali. Oke, selanjutnya silakan. Ya Suryanti, Suryati. kenapa harus ada beasiswa? Oke, kenapa harus ada beasiswa? Ya, bisa untuk pemahaman. Oke, level 2. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa kuliah 2025 untuk lulusan SMK? Ya, benar. Udah ada situasinya, udah ada adaptasinya. Betul sekali. Terima kasih, Desi Suryanti. Ya, bagus sekali ini tadi udah pertanyaan udah lebih ini ya, lebih bagus kan dengan kalian bertanya seperti itu, hasilnya juga lebih cocok dan eh, jawabannya juga bakal lebih pas gitu. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Oke, yang di depan atau belakang? Mungkin dari yang laki-laki ada Sahrul, ada Kika, nggak ada yang mungkin bisa yang keras, menggema kalau dari belakangnya. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Pertanyaan level satunya udah dipilih belum? Yang level satu topik apa? Tentang cara trading semuanya. Apa itu trading gitu kan? Level satu gitu kan. Atau yang kalian minatin lah, bebas. Nggak nggak harus yang di topik semuanya. Kalau belum ada level 2 atau level 3-nya, level satu dulu juga nggak apa-apa. Topik apa yang kamu minati gitu. Masalah masalah hidup. Nah, apa itu? Satu aja. Apa itu masalah hidup? Ini nggak ada jawabannya juga. Itu masih belum pertanyaan itu. Oh iya, Pak. Apa mungkin apa itu putus cinta gitu kan itu udah level satu itu. Jadi kayak nyari definisi, nyari arti gitu, kita paham artinya gitu. Nah, gitu. Oke. Tadi siapa tadi yang Sahrul berarti ya? Bener ya? Yang jawab tadi ya? Ya. Oke, benar. Oke. Jadi udah mencoba menjawab, nggak salah. Oke, lanjut ke yang lain. Mungkin sebelah kanannya Sahrul, Fahri. Fahri gimana Fahri? Pertanyaan, buat pertanyaan, satu pertanyaan apa? Apa yang lagi diminati sekarang? Topik apa yang lagi diminati sekarang? Nah, kalau semuanya di game gitu kan, pertama kan ya apa itu Mobile Legend kan? Kalau awal semuanya. Nanti level 2-nya gimana cara mainnya gitu kan. Yang ketiga gimana menang dengan hero ini gitu. Itu level 3 itu udah penerapan ya. Itu cara bertanya kayak gitu. Baik, kita geser. Yang depan mungkin mau coba
bertanya? Nyoba. Abi Pak. Oke, silakan. Imas Pak. Ya, Imas, silakan. Imas. Kenapa? Pak juga Pak sudah. Ya, dari level satunya ya. Level satunya pilih apa? Level satu itu pertanyaan apa? Apanya? Topiknya lah. Apa itu informasi filter? Ya, benar. Level 2-nya. Kenapa? Kenapa kita perlu melakukan filter informasi sebelum membagikannya? Ya, benar. Itu udah masuk ke pemahaman. Betul. Udah ada sedikit terapannya. Ya apa? Tadi udah bagus. Level 3-nya? Bagaimana cara menerapkan filter informasi dalam saat menggunakan media sosial? Oke, betul. Sudah ada situasinya. Sudah ada yang diterapkan di mananya. Oke, betul banget. Terima kasih, Imas. Oke. Jadi yang ya udah cukup eh, apa? Sudah cukup bisa sampai level 3, tinggal membiasakan aja. Bertanya emang jadi lebih panjang ya memang. Tapi hasilnya juga akan kita terpicu untuk belajar juga gitu. Oke, lanjut ke Marga Mulia kalau begitu. Ada yang mau mencoba? Level 1, level 2, level 3? Silahkan. Siapa yang mau nyoba jawab? Oke, gimana? Apa itu? Ya, apa itu? Apa itu apa ya itu? Itunya itu apa? Lah itu dicari itu. Tinggal diganti aja. Itu adalah itu reverse tuh gitu kan. Apa itu? Informatika. Pelajaran informatika. Oke, benar. Apa itu informatika? Itu level 1. Level 2-nya. Kenapa pelajaran informatika penting? Mengapa pelajaran informatika penting? Ya, ya itu minimal banget tapi nggak apa-apa. Udah, bisa. Lanjut ke yang level 3. Tahu. Bagaimana pelajaran informatika diterapkan? Itu masih masih di pemahaman itu. Ya, ini. Mungkin ini ditambahin lagi, dielaborasi lagi. Dapat. Mungkin coba yang lain mungkin bisa bantu level 3. Di level 3 itu saja masalahnya lebih jelas, sesuatu targetnya lebih jelas, atau bahkan nggak harus relate dengan informatika, satu topiknya juga nggak apa-apa. Jadi emang di terapan itu sudah ada ya aplikasinya kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, nggak apa. Nanti kita sambil belajar lagi untuk gimana cara bertanya. Nanti mungkin di yang belum tadi pertama bisa kalian tuliskan, Iya, memang itu. bisa kalian tuliskan lagi di buku masing-masing untuk dikumpulkan ya, yang belum terutama. Kalau yang sudah, ya sudah, nggak apa-apa. Eh, ya mungkin sekilas ya contohnya nih, contoh. Hmm. Oke, contohnya ya. Level 1 tadi kan. Gunakan apa, siapa, kapan, di mana. Itu udah cukup di level 1 gitu kan. Nanti kayak topiknya sama internet tadi ya. Apa itu internet? Siapa yang menemukan internet? Kapan internet pertama kali ada? Apa perbedaan internet dan internet? Nah, itu kan masih di penjelasan ya. Oke, ini semua kayaknya sudah paham. Yang level 2, kata-kata yang digunakan adalah kenapa, bagaimana, jelaskan, apa hubungannya. Ini udah mulai
gimana caranya minta penjelasan biar kita paham gitu, kebanyakan. Jadi kayak butuh mikir juga untuk buat pertanyaannya memang. Kayak kenapa internet penting tadi? Kenapa informasi penting bagi kita gitu kan? Bagaimana cara kerja internet? Apa hubungan antara internet dan www gitu kan? Kenapa setiap kita ngetik itu ada www, ada HTTP kayak gitu. Itu apa gitu? Apa hubungannya sama internet gitu? Nah, itu gimana data berpindah? Jadi udah ada pengen tahu proses, habis itu pengen tahu ya lebih ke penjelasan lebih lanjut gitu, bedakan kayak gitu. Nah yang ketiga, ini udah ada bagaimana saya pakai, gimana kalau apa yang perlu dilakukan jika kayak gitu. Jadi udah ada aplikasinya ya. Kayak bagaimana saya pakai tadi kan beberapa udah ya. Bagaimana saya pakai internet untuk belajar efektif atau beasiswa untuk anak SMK. Habis itu kalau nggak punya internet, apa alternatifnya? Habis itu apa yang harus saya lakukan untuk protek privasi saya saat pakai internet? Setelah belajar ya terkait privasi, habis itu bagaimana saya menyesuaikan belajar online. Jadi tahu masalahnya biar terfokus, banyak masalah tentang fokus dan ada distraksi kayak gitu. Ya, kurang lebih itu ya. Jadi materinya nanti silahkan diserapi lagi. Jadi memang targetnya itu ini ya terkait tools thinking. Jadi ini kesimpulannya. Jadi itu AI atau Google itu kayak kalkulator zaman dulu lah ya. Sekarang udah kalkulator jadi AI. Kalkulator udah sehari-hari. Jadi kalkulator itu bisa ngasih jawaban 573 kali 849. Langsung tahu jawabannya dan jawabannya pasti benar itu. Hampir pasti benar gitu. Tapi kalau nggak ngerti konsep perkaliannya, ya itu bingung gitu. Nanti kalau pertanyaannya rata-rata kan nggak, kalau di dunia nyata, nggak akan ada pertanyaannya 573 kali 849 gitu. Pertanyaan nanti akan ada berubah jadi di apa di lahan kalian itu punya lahan 10 hektar. Tiap hektar ngasilin katakanlah setengah ton padi gitu kan. Setengah ton gabah gitu semuanya. Nah, kalau kalian punya 2000 hektar semuanya, kalian panennya berapa? Orangnya butuh berapa? Kan itu kan konsep perkalian bagian. Tapi kalau nggak tahu caranya, ya walaupun ngasih itu juga nggak tahu prosesnya kenapa jawabannya seperti itu ya. Nggak bisa verifikasi. Makanya penting untuk kita paham konsep-konsep di sana gitu. Kalau enggak ya kita akan ya tercaplok aja sama tools yang kita gunakan. Kayak gitu. Jadi ya orang sukses kalau katanya paham cara berpikir, bukan yang paling cepat dapat jawabannya gitu. Kadang pertanyaan itu lebih penting daripada jawabannya. Kayak gitu. Pertanyaan yang baik, benar, itu pertanyaan yang baik ya, itu bisa membawa kita hidupnya lebih sampai lebih jauh lah daripada langsung cari jawaban. Oke, ya mungkin itu ya eh, topik hari ini dari terkait informatika. Nah, ini tugasnya tadi terutama yang belum silakan cari pertanyaannya atau tadi yang merasa level 2 level 3-nya bisa dikembangkan lagi. Silahkan dikembangkan lagi ditulis nanti dikumpulkan saja terkait pertanyaan level 1, level 2, level 3. Mungkin topiknya bisa cari topik yang lebih relevan dengan kalian, nggak masalah. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari informatika. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin dari sini kita bisa bahas topik yang lebih mendalam lagi di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu dari Bapak. Jadi saya kembalikan ke Bu Novita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atur suwun Pak Syamil. Anak-anak kita sambil tunggu Pak Deden, tadi Ibu lihat ada yang hadir. Kalau di Jatisari di catatan Ibu tadi hanya ada nama Sahrul. Tambahannya siapa tadi 2 orang? Fahri dan Rafi. Rafi. Bukan Kika ya? Rafi Kika. Jadi 4 laki-lakinya. Ya. Oke. Ibu tambah dulu ya. Kita petang ayah. Rafi, Kika. Kalau marga mulia ada tambahan? Di kehadiran Ibu ada 1, 2, 3, 6.
Masih 6 orang? 6. Oke, sama ya. Oke, kita tunggu Pak Deden ya sebentar lagi di 8.30.